Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, peserta matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah Man Sukoharjo tahun pelajaran 2020-2021 yang saya cintai. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih berikan banyak karunia, maka sudah sepantasnya lah kalau kita bersyukur kepadanya. Anak sekalian, pada kali ini materi kita adalah implementasi pendidikan agama Islam di madrasah, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo. Anak sekalian, Madrasah Aliyah ini sering disebut dengan istilah SMA plus, artinya itu lebih dari SMA. Jadi MA ini adalah SMA plus, khususnya di bidang pendidikan agama. Kalau di SMA itu hanya dibahas secara umum, dipelajari secara umum saja, tidak mendetail sebagaimana di Aliyah. Kalau di Aliyah nanti, pendidikan agama Islam, kita akan mempelajari ada yang namanya Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Inilah kelebihan daripada MA dibandingkan sekolah umum yang lain. Ini satu segi saja. Anak sekalian, di Madrasah Aliyah nanti anak-anak akan mempelajari yang namanya Quran hadis. Itu ada yang namanya pokok-pokok isi Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran, kemudian bentuk-bentuk kemurnian Al-Quran, istilah hadis, fungsi hadis dan sebagainya kita pelajari di Aliyah nanti. Juga ada nanti akidah akhlak, ada istilah akidah, metode peningkatan akidah, penghayatan asmaul husna, istilah akhlak, tasawuf dan sebagainya. Insya Allah akan kita pelajari di Madrasah Aliyah ini. Kemudian kalau fikih, ada sumber hukum Islam, ada fikih ibadah, muamalah, munakahat, mawaris dan sebagainya. Masya Allah, di Aliyah ini memang luar biasa kalau nanti belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada juga SKI, sejarah kebudayaan Islam. Akan kita pelajari sejarah dakwah Nabi periode Mekah, kita pelajari sejarah Nabi periode Madinah, kemudian kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah, kemudian kita juga mempelajari zaman keemasan Islam, kemudian juga termasuk zaman kemunduran Islam, termasuk juga kita pelajari perkembangan Islam di Indonesia. Itu antara lain yang akan kita pelajari di Aliyah nanti sekitar PAI atau Pendidikan Agama Islam. Anak sekalian, tentu kita berislam ini tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi harus kita implementasikan, harus kita praktekkan dalam kehidupan. Adapun dalam mengamalkannya, Islam memang harus dilakukan secara kafah, artinya harus mengetahui secara komprehensif. Jadi dimanapun, kapanpun kita amalkan, baik itu di madrasah, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan masyarakat, harus kita amalkan. Pada kali ini akan kami cuplikan gambaran apa yang kita praktekkan nanti di madrasah terkait dengan pendidikan agama Islam yang kita pelajari. Di Madrasah Aliyah ini ada beberapa yang kita praktekkan. Yang pertama itu tentang membaca Al-Quran. Insya Allah anak-anak nanti sebelum memulai pelajaran itu nanti akan membaca Al-Quran secara terpimpin di kelas masing-masing, istilahnya murojaah. Termasuk juga bagi yang belum bisa, nanti ada latihannya itu melalui BTA, baca tulis Al-Quran. Jadi anak-anak bagi yang belum bisa baca Quran tidak usah
pesimis, insya Allah nanti akan ada pembimbingannya. Kemudian yang kedua ada sholat zuhur berjamaah. Jadi di Man ini nanti setiap zuhur itu diwajibkan berjamaah di masjid, dan itu nanti diabsen oleh walinya masing-masing. Ini salah satu bentuk tarbiyah atau pendidikan terhadap anak didik kita. Jadi terhadap anak-anak nanti sholat zuhur nanti diwajibkan berjamaah. Kemudian juga ada sholat duha. Ini kita biasakan nanti di madrasah kita sholat duha di Masjid Baitul Ma'mur itu. Kemudian juga ada infak sedekah. Jadi setiap Jumat nanti anak-anak dididik untuk latihan infak semampunya, seadanya, dan seikhlasnya. Ini tidak membatasi berat atau berapa. Kemudian juga nanti ada pelaksanaan PHBI. Jadi peringatan Hari Besar Islam. Ya, jadi nanti misalkan Maulid Nabi, misalkan Isra Mi'raj, nanti juga diadakan di Man ini. Biasanya itu ditangani oleh Rohis. Kemudian berikutnya juga ada latihan khutbah atau khitobah. Jadi anak-anak nanti secara bergiliran yang mampu mestinya untuk mengisi kultum di Masjid Baitul Ma'mur. Jadi setelah sholat zuhur nanti akan kami jadwal bagi anak-anak yang mampu dan memungkinkan nanti untuk mengisi kultum di Masjid Baitul Ma'mur secara bergiliran. Tidak lama, paling-paling hanya 7 menit maksimal. Membaca pun boleh, berarti tidak harus hafalan. Jadi yang dikata anak-anak belum mau sama materi nanti bisa baca. Yang penting latihan mental agar nanti anak-anak seketika lulus dari Man ini menjadi dai-dai yang handal, menjadi mubalik-mubalik yang dapat kita andalkan. Kemudian yang berikutnya ada diskusi Islam yang nanti insya Allah akan ditangani oleh Rohis. Anak-anak sekalian, itu sekilas tentang pendidikan agama Islam, baik yang kita pelajari maupun kita praktekkan di madrasah ini seperti itu. Dengan demikian mudah-mudahan anak-anak bisa punya gambaran apa nanti yang kita kerjakan ketika kita berada di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo ini. Insya Allah anak-anak kalau belajarnya sungguh-sungguh akan menjadi anak-anak yang handal, anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Insya Allah begitu. Saya kira cukup sekian. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sampai jumpa setelah nanti corona atau pandemi corona sudah berakhir. Insya Allah kita akan berjumpa. Insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.